Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Cerita Firmansyah. Kali ini Cerita Firmansyah mau jalan-jalan muter-muter Jakarta sama seseorang. Siapakah itu? Siapa yuk? Paprika-paprikaan. Ini dia orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita habis belanja scarf. Yang kita cari banyak yang udah pada tutup di sini ternyata. Thanks, karena di sana terprediksi tidak ada parkiran mobil. Pengorbanan sekali kita mau ke acara nanti di sana kita minum jamu 1 galon, geng. Hampir mau pingsan. Lihat dong pengorbanan kita. Hai. Kita lagi nunggu Grab. Grabnya nggak datang. Nggak bisa, di sana nggak bisa parkir, jadi kita parkir dulu di Glodok. Soalnya di kota tua. Terus jalan menerobos. Namanya juga kota tua, jadi ya nggak ada jalan yang mudah ya. Itu bukan. Ini kayaknya ini ya. Nih. Ya. Kak? Ya mami di kota tuh nggak tahu yang dicari emang itu sih. Ini di kota sama orang tua. Tuh labur ya. Open. Oke, cuma ini nih. Ayo. Mas, kalau yang jangan pahit apa? Kalau untuk yang semuanya nggak ada yang pahit sih, kecuali ini ya. Iya. Challenger. Iya. Ini dia. Kalau ini dia seger karena kunyit asam. Terus kita campurkan sama sparkling water. Dan sparkling waternya pun di sini kita bikin sendiri, cuma air sama CO2, jadi bukan sudah kemasan. Iya. Zaman batunya ya, Kak. Ini zaman batu. Zaman batu. Sebenarnya itu singkatan dari jahe, madu, lemon. Batunya tuh nanti ada biji selasihnya. Ya, dia uniknya jamu ini dia 3 jenis jahe yang kita campurin. Jadi ada jahe merah, jahe gajah, sama jahe emprit di dalamnya.
Ya, iya jahe empret itu jahe kecil. Ya, jadi karakter kalau dari segi bentuk biasanya kalau jahe gajah dia warnanya putih juga tapi ukurannya lebih besar. Kalau jahe emprit dia warnanya putih juga tapi lebih kecil. Nah, kalau jahe merah dia kecil tapi warnanya merah. Ya. Nah, kalau untuk si zaman batu ini jahenya kita ekstrak pakai alat prime press. Ya. Kenapa mesti jahenya mesti beda-beda? Karena setiap jahe itu beda-beda karakter. Nah, kalau misalnya kita pakai jahe merah aja itu dari segi rasa terlalu nyereng. Nah, kalau makanya kita campurin supaya rasanya balance. Ya. Oke. Nah, ini nanti akan kita ekstrak pakai alat prime press si jahenya. Semuanya pakai alat kopi. Iya, betul. Jadi kita acara Kijamu ini emang pertama kali di dunia malahan yang mencoba berinovasi cara pembuatan jamu. Ya, biasanya jamu itu kan cuma direbus atau digodok aja kan. Nah, sekarang kita coba berinovasi cara pembuatannya. Lebih modern ya. Iya, betul. Nah, ini kita harus nunggu dulu sekitar 3 menit. Ya, ini ada jam pasirnya. Nanti kalau udah 3 menit, saya lanjutin lagi prosesnya. Sementara itu, saya bikinin yang orderan kakak yang selanjutnya golden sparkling ya. Oke. Golden sparkling bukan singkatan dong? Oh, enggak. Dia golden sparkling ini dia base jamunya kunyit asam. Nah, ini kunyitnya. Sebelum kunyitnya di sini pun udah kita keringkan juga. Ini kita pakai kunyit dari daerah Cinagara, Sukabumi. Ya, kebetulan ini dari perkebunan kita, Kak. Jadi ada petani binaan kita di sana. Iya. Nah, langkah selanjutnya akan kita grinder juga sama kayak kopi gitu. Nah. Ini kopi tradisional sehat. Iya. Oke, nanti kita campurkan sama asam. Ini yang golden sparkling. Ini golden sparkling. Ini asam Jawa. Asam Jawanya udah kita keringkan juga, Kak. Habis itu kita tumbuk lagi. Iya. Kalau mau cium aromanya boleh, silakan. Kering semua ya. Iya. Karena supaya dia bisa diproses dengan alat ini, dan kedua karena dia supaya lebih tahan lama. Sama Pak yang pasir berjalan kita tersembunyi. Iya. Nah, nanti akan kita ekstrak. Kalau untuk golden sparkling kita ekstraknya pakai alat manual espresso, itu alat rock presso sekarang. Ya, biasanya alat ini tuh digunain buat bikin espresso kopi. Sama kita temper juga. Iya, betul. Cara pembuatannya persis. Persis. Cuman ini versi jamunya. Oke. Tinggal kita masukin aja airnya, nanti tinggal kita tekan aja ke atas. Iya. Iya. Ini benar-benar ekstrak banget. Iya, betul. Ini jadi prosesnya menarik. Iya, betul. Ini jamu zaman now. Iya. Iya. Prosesnya jadi lebih menarik. Karena beda cara proses buatannya itu beda rasa juga sih, Kak, sebenarnya. Kalau di kopi atau kalau misalnya di jamu itu biasa kalau direbus tuh, kalau bahasa kopinya tuh over ekstraksi. Makanya dia lebih pahit sebenarnya kan. Nah, kalau dengan teknik ini dia nggak pahit, jadi justru kayak ngeluarin si karakter si bahannya. Iya. Oh, jadi kalau Langsung ya. zaman Iya. dulu tuh kopinya kopi tubruk. Iya. Ya, kalau sekarang kan ini kayak apa kan ada presambi, Iya. Iya, betul. Ya, kayak dulu pun jaga kopi pun sebenarnya kayak direbus juga. Kayak misalnya ada api unggun habis itu ditubruk masukin kan. Nah, sekarang kita lihat banyak sekali cara pembuatan kopi di
kayak masih dibilang di V60, V6 drip, ada C4, mau kapot segala macam. Sementara jamu kita masih digodok aja gitu. Iya, iya. Nah, makanya kita coba untuk berinovasi dalam pembuatannya. Maksud saya masa kita Iya. bikin jamu di rumah. Oke. Ini nanti ini coffee makernya berubah fungsi. Boleh. Jadi mas triponnya Nanti coffee maker kita di rumah Iya, boleh. jadi bikin jamu. Iya, kalau mau ini pun kita juga jual serbuknya sekarang. Ada juga kita jual beberapa serbuknya. Nah, ini sparkling waternya. Jadi kita bikin sendiri cuma air sama CO2 aja. Oh, Iya. Iya, jadi ini Kak karbonat water, Kak. bukan Iya. Nggak ada kayak tabung peluru CO2 gitu. Jadi dia karbon dioksida yang food grade. Iya. Ini yang golden sparkling. Ini kunyit asamnya. Kakak tinggal tuangin aja nanti sparkling water. Iya, silakan. Sekarang mau lanjut ke proses Iya. ini. Iya, kita lanjut yang si zaman batu. nah, Ini untuk zaman batu. sorry ya mas. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ke Zaman proses batu. si zaman batu. Dia isinya adalah jahe, madu. Ini madunya. Oke. Terus lemon juice. Oke, terus kita masukin jahe tadi. Kakak yang es apa yang hot? Es. Yang es ya. Boleh. Oke, Karena udah jalan jauh menuju ke sininya jadi aku mau yang single ya. yang JKT ya. Oke, siap. Oke. Ini baru pertama kali nih yang bikin jamunya kayak gini. Iya. Pakai mixer. Makanya kita dapat rekor muri juga tuh gitu, Kak. Oh. Iya. Iya. Acara Ki namanya. Oh. Iya. Iya. Jadi itu sebenarnya dulu waktu ini Bu, jamu tuh waktu kerajaan Majapahit adalah sebuah minuman mewah. Jadi yang bisa minum jamu tuh cuma keluarga kerajaan atau para tamu undangan aja sebenarnya. Iya. Nah, makanya kata jamu tuh sebenarnya menjadi dui makna. Kata jamu. Gitu ya. Iya, betul. Jadi kayak misalnya nanti Ibu saya jamu di rumah, jamu otomatis dengan hidangan terbaiknya. Bukan dengan nasi warteg, bukan, tapi dengan hidangan terbaiknya gitu. Nah, makna kedua adalah kayak minuman jamunya gitu. Nah, ada salah satu prasasti peninggalan kerajaan Majapahit namanya Prasasti Madawapura. Nah, isi prasasti itu ngejelasin profesi-profesi di kerajaan Majapahit itu ada apa aja. Nah, ada acara Ki sebagai peracik jamu di sana. Iya. Kalau pramuria apa? Iya. Bisa. Oke, ini zaman batunya. Oh. Ya. Modern jamu. Iya. Nggak bakal ada selain di sini ya. Kita ada di Ion Mall Tanjung Barat, Kak. Cabang terbaru kita ada di Tanjung Barat sana. Oh iya, Tanjung Barat. Iya. Ya, Ion Mall. Oke, ini zaman batu yang es. Iya. Silakan. Oke, selanjutnya yang JKT ya, yang hot. JKT. Iya. Sebenarnya ini kita terinspirasi dari Pak Jokowi untuk yang JKT ini. Karena beliau rutin minum JKT ini di tahun ini berarti udah 19 tahun. Jadi isinya tuh ada jahe, kunyit sama temulawak. Kalau 16 apa 1 itu NIM-nya beliau waktu kuliah dulu. Sebenarnya kita jamu yang kita olah di sini cuma kunyit asam sama berak sencur sebenarnya. Nah, dari dua jenis jamu ini bisa jadi banyak menu. Nah, sama halnya kayak kopi kan dari satu espresso bisa jadi cappuccino, kopi latte, ya jadi macchiato segala macam. Nah, kita pun juga kayak ngikutin itu juga sebenarnya. Sebenarnya masih banyak lagi resep jamu sebenarnya.
Oke, ini kunyitnya kita campur sama jahe. Kalau untuk ini jahenya kita pakai cuma jahe emprit aja. Iya. Sama temulawak. Ini ditimbang juga. Iya, supaya rasanya tetap konsisten. Nah, ini kita ekstraknya. Bisa standarisasi karena belum ada di dunia, Mas baru tempat ini tuh. Iya, betul. Jadi kita memang harus trial and error sendiri. Kita harus korban alat, korban bahan, korban waktu. Kita harus coba-coba sendiri. Korban lidah untuk Iya, betul. Iya. Ya harapan kita sih semakin banyak kedai jamu bermunculan, semakin banyak juga acara baru. Jadi orang untuk ngulik jamu nggak cuma dari kita aja, tapi dari banyak yang nguliknya gitu. Jadi jamu kita juga lebih dikenal lagi sama dunia luar gitu. Karena orang luar pun ternyata banyak tertarik tentang jamu karena mereka tertarik dengan hal yang berbau budaya kan. Tambah lagi ini kan herbal. Iya. Iya, betul. Kayak gitu-gitu. Indonesia dijajah 350 tahun guys. Iya, betul. Setuju Kak. Jadi yang menyebabkan mereka datang ke kita tuh dulu ya ini. Iya, betul. Kita dijajah tuh ya gara-gara ini dulu gitu. Oke. Nah, ini Kakak harus nunggu dulu sekitar 3 menit. Ini ada jam pasirnya. Nanti kalau udah turun semua, tinggal ditekan aja biar ampasnya turun. Ini gelasnya. Kakak bisa atur gula, kalau nggak pakai gula pun juga bisa. Ke depannya Kakak bisa request, misalnya kunyit asam, mau kunyit dari daerah mana, dicampur sama asam dari daerah mana, gitu. Ya, ini contohnya ini ada kencur. Ini kita ada dari ini Kulon Progo. Ini kencur dari Subang sama kencur Wonogiri. Ya, kalau mau cium aromanya boleh, silakan. Ini kayak benar-benar kayak kopi. Iya. Apa? Kadang-kadang tanaman sekitarnya juga mempengaruhi. Iya. Ini kencur Kulon Progo. Iya. Kalau kata Mago, nggak usah pacaran karena gue kencur. Dan istilah itu sebenarnya dari jamu. Iya, betul. Kecil kan, kencur kecil. Ya, sebenarnya gini. Jadi kalau kita balik lagi ke istilah-istilah ada bau kencur, bau pahitnya kehidupan atau kurang asam, itu istilah-istilah dari jamu sebenarnya. Iya, contohnya gini. Jadi kalau boleh cerita lagi, jamu itu yang diedarkan oleh Jamu Bogendong itu adalah 8 resep dari Kerajaan Majapahit yang dibocorkan oleh Sultan Agung. Ya, jadi lu ibaratnya jamu itu di Kerajaan Majapahit kan minuman mewah kan, nggak bisa semua orang minum gitu. Nah, di saat Mataram Islam naik di si Kerajaan Majapahit tadi runtuh, Sultan Agung mau nih jamu ini dibocorkan ke masyarakat atau masyarakat harus minum jamu juga. Makanya dilatih beberapa abdi dalam dan masyarakat di sekitar kerajaan untuk menjajakan jamu ke masyarakat. Nah, itu awalnya lahir si Bobo Jamu Gendong. Iya, tapi yang dibocorkan cuma 8. Nah, 8 ini melambangkan 8 siklus kehidupan manusia dan 8 lambang Majapahit. Kayak Majapahit itu kan kayak mata angin gitu dia. Nah, jadi jamu itu biasanya 8 itu adalah kunyit asam, beras kencur, cabai Jawa atau cabai puyang, terus pahitan, ada juga uyup-uyup, sinom, kudu laos, terakhir itu biasanya ditutup sama sinom atau yang manis ya. Ya. Nah, jadi filosofinya kayak kalau yang kunyit asam itu melambangkan siklus kehidupan manusia itu dari 0 sampai 6 tahun kayaknya. Jadi melambangkan dicirikan oleh rasa kunyit manis sama rasa asam dari si asam Jawa. Makanya kayak anak kecil itu kan agak manis, sekarang tapi asem gitu kan. Yeah. Nah, maka ada istilah kurang asem gitu. Atau ini anak kurang asem ya, atau kurang diperhatiin sama orang tuanya gitu. Ya. Nah, habis itu biasanya jamu beras kencur. Beras kencur ini melambangkan siklus kehidupan manusia itu dari SD, usia-usia SD lah. Jadi makanya anak SD mau gabung sama anak SMP pasti dilarang, lu sana masih bau kencur, ibaratnya lu masih umur lu masih segitu. Gitu. Nah, biasanya ada cabai Jawa itu anak usia remaja. Jadi pedas dari cabai. Nah, ada dari lempuyang itu pahit. Jadi anak-anak remaja kan pedas tapi pahit kan. Nah, habis itu biasanya pahitan. Pahitan tuh range kehidupan manusia di mana dia udah harus mencoba pahitnya kehidupan kayak gimana. Kita gini, Mas. Iya, betul. Udah mulai pahit. Iya. Jadi kita tuh gimana pun pahitnya kehidupan kita harus selen. Gitu. Iya. Habis
Ya, itu ada kudu Laos. Kudu Laos tuh kayak kita harus menikmatin hasil yang apa yang kita lakukan. Dari si pahit tadi. Ya, jadi misalnya di saat kecil kita emang rajin ya, di saat kudu Laos ini kita ya udah berhasil gitu. Nah, kalau saat kita sebelumnya malas ya kita ya akhirnya baru nanti sinom itu kan manis, ibaratnya kita kayak manis hidup aja kita nikmatin gitu. Tapi tempatnya atau Acarakinya. Tempatnya. Jadi kita dapat kedai jamu yang pertama kali melakukan inovasi pembuatan jamu. Rekor yang kedua berhasil 8 teknik penyeduhan jamu. Ya, sebenarnya lebih dari 8 sebenarnya, tapi saya sengaja 8 aja keluarin dulu supaya bisa dipecahkan. Ya. Oke. Oke. Ini kita mau cobain dulu nih, beneran loh. Ini yang kencur Wonogiri, dia lebih wangi. Kalau si Kulon Progo tuh kayak lebih pahit. Ya, ada juga yang dari Subang. Baunya tuh pahit seger semua. Iya. Baunya yang Iya. Kalau gue sih paling suka baunya si ini kencur Wonogiri. Iya. Seneng di Wonogiri. Iya, betul. Kan ini buat perut. Iya, betul. Sekarang kita cobain yuk si jamu-jamu ini. Ah, Lah, takut kalau minum jamu. ya nggak apa-apa. Bisa dicekokin ya. Jamu dicekok. Iya. Nah, ini terakhir gue minum jamu tuh kayak masih kecil. Jamu bulu kopi. Bisa coklat lagi. Karena kan segar. Ini mah bukan jamu. Aku sih kayak, iya ada sparkling waternya, ada tapi masih ada rasa gingernya. Ya. Enak buat perut kalau ginger. Iya. Dia kunyit Jadi asam. iya masih ada Iya. sparkling waternya, masih ada. Iya. Tapi ini bagus juga, nggak lu bisa juga. Dan Iya. kalau lu kan takut sama yang minuman bersoda gitu kan. Iya. Nah, ini sebenarnya kita terinspirasinya tuh dari ginger ale sebenarnya. Ginger ale tuh kan iya. Ginger ale tuh kan biasa kalau di luar negeri ginger ale tuh si jahe pakai sparkling water kan. Nah, kenapa nggak kunyit asam? Kenapa nggak beras kencur gitu? Pas kita cobain ternyata enak. Iya. Iya. Sekarang kita cobain si Zaman batu. Zaman Batu. Ini kayak makan jamu. Suka minum jamu katanya. Kita coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini lebih kuat kan jahe. Iya. Jahenya kuat. Enak. Enak. Kalau yang suka jamu pasti doyan ini. Karena ini kuat. Iya. Kalau ini Agak pedes. Nah, kalau si Golden Sparkling itu salah satu bestseller kita udah ada yang kemasannya seperti ini juga. Iya, ini udah bisa ditemuin di Alfa, di Indo juga ada. Iya. Next, cobain dulu sih. Apa namanya? Itu JKT 1681. JKT 1681. JKT yang beras, Umri, Iya. Lawak. Minumannya Pak Jokowi. Iya. Udah dituang ya. Iya. wow. Udah dituang. Oke. Walaupun Petralite lagi naik sekarang ya, tapi Makanya kita nggak minum Petralite, kita minumnya jamu. agak-agak berbau politik ya. Sampo juga. Ini tempatnya berasa tempatnya berasa enak banget. Jadi dia kalau di segi rata tuh kayak ada manis dari kunyit, ada sedikit pedas dari jahe, ada sedikit pahit dari temulawaknya. Di pemungkin ini nih ya, kata apa? Singkong. Ini kayak nggak boleh. Oh iya, thank you mas. Oke. Ini emang enak. Garlic apa? Cuma kalau lama-lama kaki gua yang Urat. nggak berasa asam urat ya. Cobain. Enak, enak. Jadi sama kayak jadi bukan kayak berasa jamu ya. Ya, kayak mix soda. Soalnya ada sparkling waternya. Tapi yang sebenarnya yang patut diapresiasi, mereka nggak ada role model, ya, nggak ada yang mesti diikutin kan? Iya, kalau orang bikin
apa kayak cappuccino, orang bikin apa kan ada. Udah ya gitu itu. Iya. Gitu kan caranya ya udah begitu. Pokoknya turun temurun dari nenek moyang. Kalau ini dia trial and error sendiri, ya kan? Tapi awalnya dari Iya. gua cobain. Tapi kan itu kan biasanya cuma ditubruk doang, baik. Maksudnya kan kayak kopi tubruk digodok gitu di itu doang. Kalau ini beda. Nah, iya. Lu nggak pakai gula ya? Enggak. Hmm. Pedes, rasa ginger. Ini ada selasih. Ini namanya selasih bukan sih? Bener kan? Selasih kan? Ini selasih. Kalau zaman gue masih kecil disebutnya pacar Cina, bener gak sih? Bukan. Oh, beda lagi. Ya, walaupun Sarang burung. sebenarnya pacar gue orang Surabaya, tapi ini pacar Cina. Kalau ini lebih panas sedikit. Ya, dia lebih Ini lebih panas. Ini lebih panas. sesuai sama orangnya. Hot. Hot, ya kan? Pisang goreng. Mama gemes. Pisang goreng. Ini mah sama, pisang gorengnya. Wow. Oh iya. Tadi si acara kita bilang kalau ini tuh ampas-ampasnya setelah bikin jamu ini nggak dibuang. Dibikin sabun nih kayak gini nih. Ini tuh sabun kunyit asam, sabun beras kencur. Nanti kita cobain ya. Dari si ampas jamu yang dibikin tadi nggak dibuang. Jadi ini nih guys. Jadi Ini juga nih. Ini salah satu ini. Ini salah satu ini juga tuh kemasan dia tuh. Sparkling. Golden sparkling. Di minuman golden sparkling yang udah jadi kemasan. Cendes flower kita. Kalau dia ini yang pahit, nggak mau yang manis. Karena lo nggak makan gula. Karena gue udah manis. Orang pahit apa hidupannya? Nah, oke. Ini des. Kita santap dulu makanannya supaya videonya nggak terlalu lama. Nanti kita terusin lagi ya. Bye. Nah, buat teman-teman udah nggak penasaran kan, kayak apa sih acara Ki Jamu itu? Jadi acara Ki Jamu itu kesimpulannya adalah jamu modern. Jadi buat yang mau coba-coba jamu, jangan dibayangin jamu horor kayak zaman dulu ya. Ini tuh udah enak, gak kalah keren sama minuman-minuman kekinian. Caranya pun unik, makanya datang ke sini. Buat kalian yang penasaran, dia di deskripsi, oke? Coba sendiri datang. Nah, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.